lagi, tapi boom, semangat juga dari area belakang masuk dalam. Jadi harusnya circle-nya ke atas sih. Yes, atas. Yes, betul. Yes, betul. Dan sudah ada pertemuan terjadi antara Skylight Gaming dan juga BNW. Banyak-banyakan fight. 2 tumbang, menyisakan 1 player saja. Belum maksimal player-player dari Skylight Gaming, sehingga harus melumpuhkan mereka di awal game. Saat ini sudah 2 poin dikumpulkan oleh anak-anak dari BNW. Masih ada upaya revive. Nyaris pakai yang kalah lagi tuh. Dikenokin, Voker kan. Dilakukan oleh beberapa tim terlihat. Flyboy yang jauh, mereka bertabrakan karena pesawat nggak nyampe. Dan kali ini Zone nampaknya masuk ke area Bigetron. Yuhai Boy tertinggal sendirian saja, bakal berhadapan dengan seorang Banyu. Nampaknya Bigetron, Yuhai Boy menerima tekanan besar. Liquid mencoba tarik mundur ke area belakang, yang pastinya membuat seorang Yuhai Boy bakal sulit sekali untuk bertahan. Tapi ada join the fight juga dari Victim dengan 65, memberikan tekanan damage yang cukup dalam ke arah anak-anak dari Zone. Mereka terbackstep, tidak mempunyai posisi yang cukup aman. Bahkan ada sebuah kokangan granat dari Yuhai Boy. Akankah berhasil terconnect? Ini cukup matang, dikirimkan lagi. Tapi teman-teman juga dari Bigetron nampaknya tidak mau membiarkan temannya mereka fight sendirian saja. Dan itu dia kesempatan kalian lagi. Banyu. Pertahanan yang sangat bagus dari BTR karena itu hanya zona yang menabrak, lalu mereka hanya tersisa Yuhai. Mereka berhasil mengcover Yuhai dan sedikit backup dari V365 berhasil membuat zone porak-porangan, dan bisa dibilang zone sudah rata dan beneran rata di sini karena mengambil posisi yang kejepit di antara 2 tim dan sangat terbuka dari tim satunya, bikin zone benar-benar kesulitan dan harus roto. Betul sekali. Mereka tidak memikirkan bahwa ada Bigetron. Sebenarnya mereka awalnya pasti berpikir mengambil bukit kiri ini karena sudah pasti ada orang di gudang. Jadi otomatis kalau mereka bisa menghindar dari orang gudang ini, ke kirinya itu masih ada tercover. Ternyata sudah ada Bigetron di situ, dan itu berhasil diamankan oleh kedua tim tersebut. Wah, Zone benar-benar menjadi makanan sih untuk game terakhir kita kali ini. Benar, parah banget itu. Bukan parah sih, tapi maksudnya itu eksekusi yang agak sloppy karena mereka belum double check di depan dan belakang, udah untuk stop di situ. Jadi tapi ya nice try dari Zone. Itu performa yang bagus untuk menjadi cerminan mereka bagaimana mereka bisa perform nanti di PMPL. Dan kita lihat Geekfarm sekarang bertanding dengan RRQ. Ini akan menjadi lumayan penentu karena RRQ sedang berusaha untuk mengejar poin agar bisa menjadi juara di turnamen Indonesia Pro House Season 1 by eSport nanti ini. Dan Nirveko pun dikenakan oleh Kato. Ini akan menjadi situasi yang lumayan sulit bagi Voldemort terus menggunakan Katalis. 2 player XPC di sini saling bertemu dan saling bersenggol-senggolan antara Katalis dan juga Voldemort, dimenangkan oleh Voldemort. Kalau kita lihat Geekfarm tersisa 2 orang, itu bisa Kato karena Katalis pun sudah kenok. Dan RRQ nampaknya bisa dibilang menambah 2 pudi-pudi poin atau tidak. Kita lihat bagaimana Kato bertahan dari gempuran dari RRQ ini. Yes, betul sekali. Dan Voldemort membangun flank yang cukup bagus sekali. Akhirnya membuat fokus dari Geek harus terbuyarkan. Dan saat ini poin juga berotasi lagi, mengantarkan poin lagi untuk RRQ. Wow, tapi ini juga masih belum nyaman untuk RRQ, di mana harus termakan oleh Blue Zone. Mort ditinggalkan saja. Ini mereka RRQ harus benar-benar berhati-hati di game terakhir ini sih. Drone kembali di ada seorang boom. Belum masuk, banyak burunya belum bisa berhasil menjegal, tapi bagian sudah hancur. Spray down berikutnya lagi harus memberhentikan seorang drone, dan Satar mengambil bagian high groundnya terlihat jelas. Tapi ada fight yang terjadi antara Onyx dan juga Bonafide. Tertangkap lagi 1 player, di push langsung oleh Onyx nih. 2 player 3 bahkan di end langsung dikonfirm menjadi sebuah poin elimination tambahan. Onyx terus mengejar lagi, dan Bonafide masih bertahan di area bukit. Masih ada Nox dan juga Cetak. Mereka terspray down dari berbagai arah. Cetak kembali terjatuh. Di end langsung menyisakan Nox yang masih bertahan di area belakang. Tersisa Nox. Akhirnya sebuah disaster bagi Bonafide. Hampir saja. Ampun. Dia yang main kita jantungan. Dan Onyx itu hanya tersisa 3 orang. Satunya terkenokan, harus berusaha di revive. Dan posisinya lumayan jauh ya. Playoff sulit tuh. Ada langsung Voldemort, dan kalian bisa bilang langsung dipulangkan ke arah lobby. Hanya tersisa 2 orang dengan Rosezi masih terkenokan dari Onyx. Onyx tiba-tiba dari mereka memberikan agresi kepada Bonafide, tiba-tiba dipukul orang, dan sekarang berada di posisi yang sangat sulit agar bisa bertahan hingga menuju late game. Dan RRQ meski kehilangan Mort sudah memiliki 6 kill point, dan sekarang mereka berada di sebuah posisi keuntungan menghadapi GD yang baru memiliki 1 kill point. 3 poin mereka ada di atas Genesis Dogma.
First play 2 poin bagi BTR dan Bonafide pun langsung dipulangkan. BTR lawan EVOS, El Clasico dari PUBG Mobile di sini apakah akan berperang dan diselesaikan ataukah mereka akan saling tarik, karena investasi jangka late game itu lebih penting sebenarnya menurut saya daripada harus langsung berperang. Yes, El Clasico lagi dan lagi. Tapi aim dari Voldemort tadi cukup alik sih kalau bilang keras. Iya, 2 orang kan knock itu gitu. Iya. Dan saat ini EVOS masih tertahan lagi, cepat kembali dapatkan lagi. 2 boy saling beradu dan yang dimenangkan oleh Yuhai Boy di sini. Micro Boy sudah terkenok di zona, bisa dibilang dia tidak bisa selamatkan lagi, dan itu akan menjadi 1 poin kill bagi Bigetron. Nah, tadi mereka melakukan fight di waktu yang tidak tepat. Jadi otomatis mereka juga bakal monyok-monyokan dan itu masih berlanjut lagi, termakan lagi 1 player. BTR semuanya sekarat loh. Oh my god. Oh, KF tercover oleh Bumken. Ini memberikan waktu yang cukup bagi BTR untuk bisa melakukan healing, karena granat EVOS tadi serem banget, Reski. Mereka semua langsung setengah, meskipun yang kena 1 tapi semuanya sekarat kurang darah. Backup dari Boom dengan tanda kutip memberikan waktu untuk kedua tim reset, namun zona sudah bergerak dan nampaknya KF tidak bisa diselamatkan. Wah, hampir saja menjadi sebuah momentum bagi EVOS untuk meratakan ini. Liquid berhasil meratakan sahabatnya yaitu Red Face, dipulangkan ke lobby, dan EVOS tampaknya harus puas hanya berdua. Sendiri, KF tidak bisa selamatkan dan Laser akan mencoba melakukan healing. PR besar juga masih dimiliki oleh Bigetron. Mereka harus memikirkan rotasi masuk lagi, dan saat ini Liquid terjaga lagi, tertahan dan terjatuh oleh anak-anak dari Boom Tetsuya, mendapatkan seorang Liquid dan di-end oleh Laser dari belakang. Wow. Saya ada sebuah hal yang ingin saya bahas lagi nih, Reski. RRQ tersisa 2 orang namun memiliki 8 kill point. Genesis Dogma 3 kill namun masih ada 4 orang. Apakah mereka, siapa yang bisa pulang duluan, itu dampaknya akan menentukan siapa yang menjadi juara. Poinnya ini benar-benar tipis. Castle Coir Kirata, Geder survive sedikit lagi bisa. Dan nampaknya, apakah Kopin akan jadi poin? Jika manjanya masih belum masuk. Angle bisa dibilang, namun tidak ada cover bagi Kopin. Dan bisa dibilang hanya menunggu waktu dia dikontrol oleh Satra dan terkenok. Wah, itu ini fix knock sih. Selamat tinggal Satar. Aduh. Saya yakin itu target Satar tuh bukan lompat sejauh itu, tapi ke batu depannya saja. Iya, betul. Terlewat. Nah, itu dia Tetsuya kembali terjatuh lagi, terlihat masih hidup, Reski. Dia sendirian dari tadi dan dapatkan Tetsuya. Boom hanya tersisa Ken dan tampaknya akan berusaha makan push ke arah Kato, namun di sebelah MB 49 yang tidak ada headingnya. Setengah darah dari Ken. Aduh, terlihat padahal hampir selamat loh. Hampir selamat. Wah, itu. Ini tawuran sih ini, Reski. Ini bukan PUBG dan Satar. Tawuran. RRQ masih bertahan. Wow, nyayur lagi dari Boom. Mengonfirm langsung. 4 poin kill bagi Genesis. 8 bagi RRQ. Ini momen yang sangat tegang ya. Betul, tegang sekali. Sangat tegang bagi RRQ dan juga Genesis. Sama-sama survive di late game top 6 dan sama-sama memiliki poin kill. Sama-sama tidak tahu musuhnya sekiranya kill berapa. Mereka hanya akan mengandalkan placement untuk menentukan kira-kira kemungkinannya nanti. PR dari RRQ saat ini juga masih dalam bahaya. Mereka berada di luar circle. Oh, aduh, di tapping lagi. Itu satu tappingan headshot saja. Kayaknya tidak mempunyai helm lagi sih. Aduh, kita lihat di sini teman-teman. Masih 6 tim berlangsung cukup panas. Para mas di sini. Oke. Menegangkan ini kambing gunung semua ini. Iya, namun dari posisinya GD sulit sih untuk langsung diratakan satu tim. Jadi kansnya besar ada di GD untuk jadi juara meskipun point kill. Nichil terlihat lagi saat ini dalam bahaya. Genesis toko bakal disayur-sayurin saat ini. Booms masih mencoba berupaya menyelamatkan lagi, tapi Kopin Lee juga masih bertahan dari bagian bawah. Headshot kembali dapatkan. Shield dapatkan lagi teman korban. Booms sendirian saja, kesempatan besar dimiliki oleh tim RRQ. Mencoba masuk tipis-tipis, memuncaki lagi tambahan poin. Wah, ini susah ditebak sih. Waduh. Caster Curse, saya baru bilang dia bakal aman, dia udah kenok 2 tinggal Booms dan sulit ditolong teman-temannya. Wah, Caster Curse. Wah,
Tapi ini posisi dari Ciel cukup enak melihat lagi, headshot kembali dapatkan. Voldemort masih mempunyai coveran pohon. Oh, ini mereka sudah hancur. Ini vest dan helm mereka sudah merah. Merah sekali. Dan kembali dilontarkan lagi sebuah granat untuk berupaya memfinishkan. Terkonek lagi cukup wangi. Dari RRQ tidak mempunyai banyak coveran, cuma bermulakan asap saja menjadi sebuah tempat untuk menutup vision mereka. Tapi permainan utility dari victim Tigran yang cukup banyak. Kembali susulan granat lagi dari Gremory. Akankah terkonek? Sedikit menyicil lagi, tapi Gremory juga tidak terlalu bertahan lama untuk fokus ke satu arah saja, karena masih ada tim Genesis Dogma. Kato lari-lari mendaki gunung, tapi nice tidak try. bisa lagi. Nice try untuk Geek Fam ID. 4 tim tersisa. Victim 365 masih bertahan dengan 3 player mereka dengan 9 poin elimination sudah dimiliki oleh mereka saat ini. DG bahkan awalnya menerima banyak tekanan, tapi perlahan demi perlahan mereka mulai masuk sampai masuk ke area top 4 kembali. Daibo mengadu aim dengan 1 player Ciel, tapi itu dia Ciel lebih kuat lagi dengan keuntungan vision juga yang dimiliki. Saat ini juga Voldemort kembali terjatuh. Voldemort yang kalau mau dibilang aim cukup kuat saat ini harus menjadi bahaya. Tekanan besar menyisakan Nerpeko saja, tapi pun langsung saja dibangun dari seorang Kempre. Shoot kembali hampir saja cukup low, setipis silet saja. Kean langsung push, mengingat dia memberikan cukup banyak damage ke arah badan dari Nerpeko, tapi Nerpeko langsung mengamankan lagi karena mungkin melakukan heal dan berhasil lagi. Cross kembali akan dilakukan. RRQ puas di posisi keempat, dipulangkan oleh victim 365. Lidah saya hampir putus kok Ispan. Wah tidak habis-habis ini. Booms ini tersisa Booms. Booms harus chicken kalau mau menang dari ini. Menang dari RRQ. Iya betul. Atau minimal kill beberapa lagi, #2 bisa. Gila. Karena poinnya di game ini Genesis head 2, RRQ menghasilkan 12 poin. Jadi di atas 10 poin. Di atasnya RRQ 10 poin. Jadi Genesis Dogma butuh itu tapi ini PR besar untuk 2 player dari victim 365 dan juga Dunia Games, di mana Larry bersama Rancid mereka sudah dapat bukit, tapi naiknya bagaimana ini? Booms masih dapat bukit sih. Ciel, Ciel, turun. Nggak tahu mereka tempatnya. Mereka nggak tahu di mana tempatnya. Booms nyayur. Booms. Awas, Ciel lagi datang. Nggak masih ada mempunyai ada airdrop di cover mereka. Wah, tidak ada healing lagi apa-apa nih. Dan tidak ada pantai juga yang membantu mereka bisa menjadi healing station, tapi ada molotov kembali lontarkan. Mempunyai space kecil saja. Booms berhasil end lagi 1 player. Victim 365 cukup kuat di game kita yang terakhir, tapi Victim 365 juga sedang tidak baik-baik saja, diganggu oleh 2 player dari Dunia Games. Rancid mencoba naik perlahan, kayaknya dia punya sepatu tebing sih. Usinya semakin sakit, sangat sakit. Ya, naik sedikit lagi. Aduh, tergelincir. Awas, ada terlihat dan berhasil yang terjatuh lagi. Sedikit lagi, tapi Booms mengamankan juga dari area belakang. Masuk dalam top 2 mendapatkan 1 player. Gak ada hilo itu, gila. Gak ada hilo. Booms disiplin menjaga badan. Dia tidak seperti Rizky Boga yang mencoba overpick saja kalau main klasik. Wah, Booms. Gede juara sih. Ya, fix bisa juara dan dia dapat looting box lagi. Oh my god, 1 lawan 1. Utamakan loot, utamakan heal, utamakan granat. Diledakkan ke arah udara. Wow. Nice try sudah. Perjuangan dari seorang Booms yang masih mencari patch. Gila, ini game seru banget, epic banget. Ini poinnya tipis-tipis.